Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Bahaya. Ternyata Mr. Chaplin, Sultan Petamburan, Haikal dan kawan-kawan adalah agen Zionis. Jelas saja negeri ini akan sulit maju sebab sebagian besar rakyat terlalu mudah dikibulin dengan tema agama. Diancam tidak disalatkan mayatnya, diancam dengan kata-kata kualat, bahkan dinarasikan dongeng mimpi bertemu Nabi pun masih banyak yang percaya begitu saja. Mimpi itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Begitu. Sementara yang bermimpi itu tidak bisa mengeluarkan mimpinya sehingga jelas kepada khalayak. Si pemimpin hanya bilang melalui mulut dan mengaku telah bermimpi. Disinilah pentingnya akal sehat. Meski banyak yang mengaku sudah berakal sehat, tapi apakah akal seseorang benar-benar sehat atau tidak? Itu pun akan terbukti dengan sendirinya. Misalnya Rocky Gerung ataupun Said Didu yang mengatasnamakan kelompok yang berakal sehat, namun gerak-geriknya hanya terlihat sebagai upaya pelampiasan sakit hati. Jelas sekali mereka hanya mengaku, tapi sesungguhnya tidak demikian. Mereka adalah politisi buser pembela bohir. Dulu Somatun pernah mengaku bermimpi sampai 5 kali bahwa Prabowo yang akan terpilih menjadi presiden. Tapi apalah cur, yang terpilih malah Jokowi. Dari sini saja sudah jelas betapa cerita mimpi bisa dijadikan alat berbohong alias ngibul. Kasihan umat yang belum terlatih berpikir kritis, sudah dibuat bingung. Orang-orang seperti Rizik, Haikal, dan sebangsanya tak peduli pada nasib umat. Mereka tak peduli umat akan menjadi semakin bodoh. Justru itulah yang disenangi. Karena dengan memelihara kebodohan umat, mereka bisa leluasa mementaskan kekuatan massa. Hanya orang-orang bodoh yang bisa digiring-giring membela kriminal. Orang cerdas pasti akan sibuk berkarya, tidak sibuk berdemo. Menjadi cerdas adalah pilihan yang tepat dalam memajukan negeri ini. Namun menjadi dungu atau bodoh karena mabuk agama adalah bentuk ketidaksyukuran seseorang diciptakan sebagai manusia. Karena hanya manusia makhluk yang cerdas. Sedangkan yang tidak cerdas tapi tubuhnya berbentuk manusia, maka perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Maka tak heran kalau suka percaya dengan mimpi-mimpi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Persoalan seperti ini telah terjadi sudah sejak lama. Ada upaya yang sistematis dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Para makhluk jahil itu sudah tahu betul bagaimana dahsyatnya agama yang sejati. Dengan agama sejati, seseorang yang memeluknya tidak mudah diombang-ambingkan opini dan tidak mudah menjadi baper. Tentu saja tidak mudah menjadi makhluk yang bernama kadrun. Kadrun itu menjadikan agama sebagai topeng,
Dengan topeng agama mereka sangat pede berbuat onar. Kalau topeng agamanya dibuka, jelas saja mereka mirip seperti para preman pasar yang bau amis. Para kadrun dengan topeng agama terlihat agak berwibawa, namun bagaimanapun topeng itu digunakan, tetap saja aslinya terkuak. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Matahari tetap jelas cahayanya meskipun ditutupi oleh berbagai penghalang. Agama sejati adalah agama yang sejalan dengan filsafat atau logika, cara berpikir benar. Sedangkan pemahaman agama yang abal-abal digunakan oleh makhluk kadrun. Tidak heran kalau orang seperti Felix Saw HTI berkata tak perlu akal untuk memahami Al-Quran. Ini sama saja tak perlu menggunakan akal dalam beragama. Lantas agama bukan untuk orang berakal, maka agama untuk hewan saja yang tak punya akal. Model seperti itulah yang melahirkan makhluk-makhluk buas mabuk agama. Tak heran mereka bangga teriak takbir sambil mencaci maki dan berkata-kata kasar. Bahkan secara menikmati kata lonte dengan masuknya. Mereka mengaku orang beragama yang penuh rahmatan lil alamin, namun membawa senjata tajam dan pistol menyerang polisi. Bahkan mereka gemar persekusi. Tindakan yang tidak sesuai ajaran agama itu, meski menggunakan label agama, jelas sangat kontradiktif. Sangat terang benderang bagaimana kekeliruan atau kerancuan yang telah dipertontonkannya. Rizik dalam hal ini telah berhasil memanfaatkan kedunguan umat. Dengan kedunguan umat yang membela Rizik, umat pun menjadi terhina meski masih pede. Karena bagaimana bisa ada rasa malu pada orang-orang bodoh, bebal alias dungu, murakab. Tak ada orang bodoh yang merasa malu atau merasa dirinya salah. Maka tak heran kalau makhluk yang berideologi kadrun tetap ngeyel dan sok paling benar. Karena saking bodohnya, para kadrun yang telah jadi korban doktrin ini rela mati di jalan tol dengan sia-sia. Parah. Sosok seperti si Haikal itu tak peduli berbohong atas nama Nabi, asal tujuannya tercapai, apapun dilakukannya. Kita perlu curiga, jangan-jangan si Haikal ini memang agen Zionis Yahudi yang senang kalau umat Islam Indonesia tetap goblok. Tujuan dari Zionis adalah menguras harta kekayaan negara-negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, dan cara yang paling mudah merampok, termasuk merampok kekayaan Indonesia. Caranya membuat rakyatnya jadi kadrun, dungu, dan mabuk agama. Haikal, Rizik, dan orang-orang yang tetap berharap umat jadi dungu alias tetap menjadi makhluk berideologi kadrun adalah bisa jadi para agen secara tidak langsung. Ya, mereka mungkin agen Zionis melalui tangan-tangan seperti Mr. Chaplin dan teman-temannya. Para agen Zionis ini hanya peduli dengan fulus, bisnis dan bisnis. Meski semua rakyat atau umat menjadi kadrun semua, mereka tak peduli. Mereka ingin umat tetap dalam keadaan mabuk agama atau dungu. Karena kalau umat sudah cerdas, Indonesia tidak dirampok kekayaan alamnya, bahkan semakin kuat dan melampaui negara-negara maju. Lihat saja Cina yang tak banyak kadrunnya, bisa melesat maju melampaui Amerika.
Itulah kenapa para agen-agen ini tidak mau berhenti menggunakan agama sebagai alat politik dalam meraih kekuasaan. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.